ini. Tetapi Tuhan mau kita belajar percaya sama Dia. Apa yang kita katakan sama imankan itu, apa benar sejalan dengan perbuatan kita. Kadang masalah itu sebenarnya kecil, tapi ketika kita bersungut-sungut, masalah itu menjadinya besar. Kadang sangat berat, karena di saat kita coba kita sakit flu saja atau anak kita demam, cepat-cepat kita, ayo Pak, kita ke dokter, bawa bisa. Padahal cukup kita berdoa, bawa dalam doa dengan minum paracetamol, mungkin bisa saja sembuh. Tapi kita manusia ini kadang khawatirnya tinggi, cemasnya tinggi. Sempat tubuh anak itu bukan panas, ini begini musim corona apa segala macam. Tapi yang itu yang saya, waktu saya bawa firman atau buka ayat ini, saya bertanya sama Tuhan, sebelum jadwalnya Juli dikasih saya, Tuhan, saya ini orang baru di Makassar kembali, saya nggak tahu apa yang saya mau bawa. Tapi ya saya belajar, tiba-tiba saya diperkenalkan dengan pergumulan yang saya hadapi. Saya buka di Lazarus dan itu ayat yang saya dapat. Kenapa Tuhan tidak menolong Lazarus dalam 2 hari itu? Kenapa dia mesti menunggu? Sudah meninggal. Di dalam ayat kelima kah? Tidak salah ya, bahwa mengatakan bahwa penyakit itu tidak membunuh, tetapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kadang kita dicobai, kadang kita dihadapi sebagai anak Tuhan. Itu mungkin kadang kita tidak kuat, tetapi percayalah bahwa apa yang menjadi respon kita pada saat kita mengalami pergumulan, itulah yang menjawab pergumulannya kita masing-masing. Kalau responnya kita salah, mungkin jalannya akan lambat sekali untuk terselesaikan cepat. Tapi kalau respon kita kepada Tuhan benar, Tuhan terima kasih, mungkin masalah ini berat seperti kata Indo, tetapi saya percaya Engkau yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Kemudian dia sampaikan ke murid-muridnya bahwa ayo kita kembali ke dunia setelah 2 hari. Terus murid-muridnya berkata lagi, kenapa mesti kembali ke Yudea? Bukankah mereka sudah melemparkan engkau batu, sudah membuat engkau celaka? Tapi dia berkata kepada murid-muridnya bahwa kita kembali dan terdapat di situ saudaranya Marta dan Maria. Marta berkata bahwa untung Anda kembali, bahwa saudara saya bisa disembuhkan, tetapi dia tidak yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Allah sangat setia dalam kehidupan kita. Tidak ada satu masalah apapun yang kita hadapi bisa lepas dari pandangan Allah. Kadang saya berpikir waktu saya pernah terjadi pergumulan, saya kadang berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi pada saat saya, pada diri saya, sedangkan saya seorang pelayanan, saya sudah memberikan diriku kepadamu. Tetapi Tuhan berkata, engkau tetap setia atau kau mundur dari pelayanan. 2 hari waktu yang cukup bagi mereka menanti pertolongan Tuhan, saudara Maria dan Marta. Itu pada saat sakit Lazarus sebenarnya bisa disembuhkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau bergerak dalam jangka waktu yang cepat. Kenapa mesti 2 hari? 2 hari itu, saya berpikir 2 hari itu waktu untuk kita berlutut meminta pertolongan Tuhan. Kenapa mesti sampai Lazarus meninggal baru Tuhan Yesus tiba di sana? Dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang Yudea dan keluarga-keluarga Lazarus bahwa aku Allah yang sanggup membangkitkan saudaramu, dan itu terjadi. Dalam respon kita yang benar itu, saya ambil
seperti biji sesawi yang sekecil itu, dan itu bukti nyata yang saya lihat. Batu gunung yang di Yerusalem itu dipindahkan, betul terjadi pada saat zamannya Yesus. Asalkan kau percaya, batu itu akan berpindah. Begitupun dalam kehidupan, apapun masalah kita yang hadapi, percaya bahwa itu akan dipindahkan sama Tuhan. Karena tidak ada satu masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa Tuhan pulihkan, tidak bisa Tuhan pindahkan. Pasti bisa, asalkan hati kita dengan perbuatan itu setara dengan jalan, seperti yang kemarin firman-Nya Andrew. Jangan kita selalu bersungut-sungut bahwa Tuhan, kenapa masalahku ini tidak pergi, kenapa masalahku ini selalu ada-ada saja saya hadapi. Kita sebagai anak Tuhan itu, kita wajib bersyukur kalau kita ada masalah, karena makin banyak masalah, makin kita mendekat seperti serupa dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak ada masalah, kita bagaikan level anak TK, anak yang minta susu terus. Bapak saya minta kaya, bapak saya minta uang, dikasih terus, tidak mau menerima masalah. Tuhan ingin selalu memberikan kita masalah, bukan karena dia tidak suka sama kita, tapi dia mau supaya kita makin kuat dalam mengiring dia. Terus apabila kita punya iman sebiji sesuatu saja, itu bukan seperti batu karang. Ini biji sesawi yang sangat kecil. Pada saat kita diberikan perbuatan yang ajaib, seperti kita bisa mendoakan orang sakit, kita bisa berdoa untuk melakukan perbuatan ajaib, perbuatan besar, itu kita jangan sombong, karena Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita itu kita berbuat yang tidak berkenan di hadapan-Nya Dia. Sharing ini saya sudah selesai sampai di sini. Yang saya mau sampaikan satu, sesuai dengan sharing ini, waktu 2012 saya pernah kena lumpuh. Itu pada saat saya pelayanan singer di Papua. Awalnya saya berkata, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, kenapa Engkau datangkan sakitku? Tapi pendeta saya berkata, saya responmu salah. Saya bilang, tidak Pak Maris, kenapa masalah itu, penyakit itu harus datang pada diri? Saya sudah lakukan yang terbaik. Tapi Pak Maris bilang, kamu responmu salah. Malamnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ampuni perkataanku. Dan betul, saya dikasih ayat di dalam telinga, maksudnya pada saat saya berdoa, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kemampuan. Dan puji Tuhan, penyakit lumpuh yang saya alami itu, saya ke dokter pertama, karena ada iman tanpa perbuatan itu hampa, tidak ada artinya. Jadi saya ke dokter, itu pun saya cuma menekat karena saya dokternya dokter umum, dan saya bawa motor, suami itu bonceng saya itu duduk kayak orang gila, tetangga semua pada ketawa. Mereka bilang, kenapa duduknya Ibu Robert begitu? Terus saya cuek, saya diam. Saya cuma ke dokter umum. Saya bilang, Mama, saya ke dokter umum, karena kalau memang Tuhan berkuasa atas hidup saya, dokter umum pun bisa sembuh. Puji Tuhan, saya ke dokter umum, saya dikasih resep 1 kali, saya minum, dan saya berdoa. Saya pada saat sakit, saya mendengar satu khotbah, apapun yang masalah yang kau hadapi sekarang juga, saya berdoa, engkau sembuh. Dan
jangan bersungut. Nah, saya buka apa bersungut. Jadi begitu kalau penyakit saya datang sakit, itu kayak ibarat air diiris-iris, sakit sekali. Mau dibilang lumpuh juga bukan lumpuh, bukan bilang stroke, tetapi ada pembengkakan di belakang. Akhirnya begitu sakit penyakit itu datang, saya kayak mau nangis, saya bilang Tuhan sakit sekali. Tapi sambil headset, saya dengarkan puji-pujian, puji Tuhan. Begitu sakitnya datang, penyakit itu yang sakitnya itu kayak ibarat diiris, hilang. Tidak saya rasakan, pelan-pelan hilang kembali. Dan tanpa terasa waktu, cuma 1 resep yang saya minum dengan obat Cina, itu Tuhan pulihkan dalam waktu setengah tahun. Dan begitu jemaat yang lain lihat saya, Buset, sudah bisa jalan. Saya bilang, puji Tuhan. Minum apa? Saya nggak tahu. Jujur, saya nggak tahu karena obat yang nggak mungkin saya sampaikan sama orang bahwa ini obat saya minum. Dan puji Tuhan, Tuhan masih tolong saya, masih pertolongannya masih ada. Karena tetangga yang di sebelah menghadapi penyakit yang sama dengan saya itu, minta maaf, dia meninggal. Karena mungkin bukan rohani, bukan, tetapi apa yang dia alami, apa yang dia respon itu salah. Makanya saya bilang, teman-teman, mari apapun masalahmu, responmu yang Tuhan tentukan. Jangan kita mendapat masalah, kita langsung respon ke Tuhan, itu kenapa masalah ini datang, bersungut-sungut, kenapa begini, kenapa begitu. Mari, apapun masalah, Tuhan pasti sanggup menyelesaikan semua. Tuhan sangat baik. Saya serahkan kembali ke pemimpin pujian. Oh, sempat teman-teman ada yang mau merespon, meresponnya silahkan. Jangan gantikan Ibu Ketua. Ya. Bisa, ya orang belum beres. Pertanyaannya apa? Jadi apakah di dalam misalnya gini toh, apakah di dalam kehidupan kita masyarakat kita sendiri bersih-bersih, apa gitu ya, ini. Terus kalau memang tidak ada lagi teman cara Tuhan, jalan menghadapi jalan-jalan itu jalan Tuhan itu. Volumenya kami ulang dulu. Itu tidak dengar sampai di luar. Ulang. Gini pertanyaannya dok, mungkin di antara teman-teman pernah mengalami hal yang dialami Ibu Sherly ketika dia mengalami tantangan, ujian, apakah itu masalah pergumulan? Terus apakah di antara ketika teman-teman menghadapi masalah seperti itu, bagaimana teman-teman dalam merespon? Pernah ya namanya kita manusia ya, kadang-kadang sering ya mengeluh, Tuhan saya kok sakit, gini kok dari gini kan biasa terbang-bang. Nah, bagaimana dengan teman-teman ketika menghadapi tantangan hidup ini gitu, apakah masih sering mengeluh? Karena sebagai anak Tuhan kita tuh belajar dalam firman Tuhan kan berkata sukacitalah dalam segala hal, sukacitalah dan bersyukurlah juga dalam segala hal. Oke dah, daripada harus saya bicara bicaranya. Iya, makin hukum dong. Iya. Iya, gimana bukan dia selalu ada jadi digantinya. Iya. Kadang kita dalam menghadapi hidup ini kita biasa pada titik terendah, ya. Kayaknya kita sudah nggak sanggup menghadapi itu. Tapi kita percaya ketika saya juga pernah mengalami hal yang sama, yang saya sangat terpuruk keadaan saya saat itu. Tapi ketika saya tahu bahwa dalam keadaan terpuruk apapun kita, karena tangan Tuhan yang jangan pernah, itu kita yakin dan itu kita percaya. Saya pernah bicara ke saya bahwa setelah bapak saya meninggal, keadaan saya terpuruk, saya memang saya bersih bisa makan apa, tapi saya juga orangnya bukan saya gengsi ya.
Saya orangnya tidak pernah mau lah, selalu meminta uang sama saudara saya. Kalau saya minta telepon ini pasti orang tahu ini berikan. Tapi saya di situ kalau saya berpikir gini, saya punya apa? Dia tidak akan pernah membuat saya kelaparan. Itu saya selalu pegang janji. Dulu saya pernah mengatakan bahwa saya itu kan waktu saya kerja di ekspor ikan itu, saya kan orangnya sombong karena saya merasa kedudukan saya tinggi. Nah di situ pada saat itu saya sudah keluar, terus saya mulai tidak kerja lagi. Saya di situ mulai keadaan ekonomi saya pribadi jatuh sampai saya harus mengalami yang namanya titik paling terendah ketika saya tidak punya orang tua. Sampai saya bilang saya pernah makan saja nasi dengan sambal. Walaupun saya makan nasi dengan sambal, saya tidak bilang, Tuhan, kok saya makan begini. Saya belajar terima kasih Tuhan. Saya selalu bilang gini, saya selalu pakai untuk saya. Saya selalu bilang, terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Saya tidak mengeluh. Saya percaya Tuhan ada berkat yang lain Engkau sediakan bagi saya. Dan saya pegang. Dan memang benar, ketika saya berada dalam titik yang terendah, saya baru ngomong ke depan Tuhan sama Tuhan. Tiba-tiba cici saya telepon, ada saya masuk. Saya tidak minta. Saya tidak minta. Itu saya kaget dengan Tuhan memang luar biasa. Ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, ketika kita belajar berserah sama Tuhan, saya bilang katakan ada tangan Tuhan apa yang tanpa kita lihat kayak kasat mata kayak supranatural atau apa sih istilahnya itu tuh dia turun menopang kita pada saat kita jatuh. Sama seperti juga ketika saya jatuh, maksudnya saya pernah terpeleset hujan-hujan kan, pas saya mau melayani mau ke gereja. Waktu saya jatuh terbanting begini, secara apa ya, secara benar-benar itu saya sudah hancur begini, kepala duluan. Tapi saya jatuhnya begini, memang kepalaku sakit, tapi tidak sampai begitu. Karena saya rasa saya jatuh begini, karena kan rumahku memang agak ini ya, rumah tua dan agak jadi bukan angker ya, karena ada orang bilang misalnya apa kambingnya banyak. Saya jatuh begitu, pak, saya langsung coba darah Yesus. Dan saya rasakan tangan Tuhan itu kayaknya, malaikat Tuhan itu kayaknya angkat jatuh begini. Nah disitulah, secara apapun yang kita lakukan secara kasat mata kita tidak lihat, ada tangan Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Mungkin kita mengalami, aduh maaf ya Cimeli kalau keadaan itu bagaimana tuh, tapi dia Cimeli pasti berkata Tuhan begini, kenapa ya, pasti dalam hati ini Tuhan sini saat ini berada dalam badan pasir. Kami percaya dalam setiap langkah Cimeli, dalam setiap jalan Cimeli bersama Tuhan akan selalu mendampingi. Dia tidak akan membuat kita jatuh tergeletak, tapi dia akan menopang kita. Itu janji firman Tuhan. Dan itu selalu pegang. Makanya kalau setiap kita berdoa, Tuhan saya klaim janjimu, Tuhan saya klaim janjimu. Saya berdoa selalu, saya bilang Tuhan, saya imani, saya percaya Tuhan. Kalau saya tidak bisa dibantu dengan seorang ini, saya pasti ada tangan Tuhan yang lain yang akan memberikan Tuhan. Itu saja. Dan kita yang penting ini apa yang kita belajar bersyukur, belajar menghadapi setiap situasi, jangan mengeluh seperti tadi ini. Belajar Tuhan terima kasih dan ucapan terima kasih Tuhan untuk apa yang telah berikan melalui ujian yang saya dapatkan itu aku berpikir saya apa kayaknya pengharapan saya supaya apa iman kita, hati kita tetap melekat sama Tuhan, pengharapan kita tetap sama Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Jangan kadang-kadang orang ya, saya tidak menyatakan sini, saya teman-teman. Ketika dia mengalami masalah, bukannya dia dekat dengan Tuhan semakin jauh. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan Tuhan dalam permasalahannya. Ya kan? Kalau ketika kita melibatkan Tuhan dalam permasalahan kita cari kerajaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dahulukan kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan. Itu yang Tuhan minta. Belajar untuk selalu mendahulukan Tuhan. Saya kalau tidak, saya selalu aktif dia berdoa malam. Kalau saya satu hari tidak menyembah Tuhan, ada saya kayaknya perasaan tertuduh, kayaknya tidak ada, saya tidak tenang, saya tidak bagaimana ya. Namun bahkan saya ada sesuatu yang kayak salah dalam diri saya kalau saya tidak mencari Tuhan. Tapi setelah saya masuk dalam hadirat Tuhan menyembah, saya merasakan hadirat Tuhan, saya menangis dan mencari hadirat Tuhan. Saya rasa ada sesuatu yang long. Saya dulu ya, saya kembali ke masa lalu. Karena saya punya pacar gitu, tetapi beda agama. Saya bilang sama dia, bilang sama saya, kalau kamu mau mati, mau ikut saya bilang saya tidak bisa.
saya harus waktu itu kita proses saya pegang agama masing-masing, tapi dia maunya saya ikut dia. Saya bilang saya pikirkan dulu. Saat itu Pak Bisa sudah meninggal. Kan usia saya juga sudah mulai bertambah ya, kita pasti menginginkan pernikahan, siapa saya tidak punya rumah tangga apa. Tapi saya itu saya bilang sama Tuhan, saya bilang Tuhan harus mengambil apa? Saya berlutut di hadapan Tuhan, saya bilang saya katakan saya Tuhan, jangan lepaskan anak saya. Saya menangis di hadapan Tuhan. Kalau memang keputusan yang terbaik saya harus tinggalkan dia Tuhan, saya lebih memilih Tuhan, saya terima itu apapun itu. Saya menangis di hadapan Tuhan, saya bilang Tuhan, karena pada saat kita mengasihi seseorang itu gimana ya rasanya, terus ketika kita putus apa gimana rasanya, itu pasti ada yang kosong, sakitnya tuh di sini. Coba Bere tanya ya, Fet. Sakitnya tuh di sini, makan nggak bisa, minum pun nggak bisa, tidur pun nggak nyenyak. Sampai bilang lebih sakit, lebih enak putus asa, tidur nggak bisa makan. Ke toilet ingat dia. Jadi saya cuma satu saya bilang sama saya perlu tidak Tuhan, saya lebih memilih Engkau pegang hati saya, hatiku saya serahkan padamu. Jadi hati yang kosong ini kau isi dengan kasih-Mu. Saya minta, saya tuntut sama Tuhan. Jadi orang bilang, saya ingat kalau kakak saya patah hati dulu, nangisnya berminggu-minggu, setiap hari gini-gini. Tapi saya cuma dikasih 3 hari untuk mengeluh. Langsung sudah itu saya bisa sukacita sampai teman bilang, kenapa kok gairah sekali gitu? Ya beginilah kita kalau anak Tuhan, ya dari yang masalah. Baru tentang Yesus. Iya, amin. Itu yang saya lakukan, saya merasa sukacita, saya bilang, Cinta Yesus. Selama. iya, saya lakukan itu. Saya bayar Tuhan terima kasih karena saat ketika saya meminta Tuhan Roh Kudus pegang tangan saya, jangan lepaskan, dan Roh Kudus itu lakukan. Bayangkan dalam 3 hari saya bisa tinggalkan perasaan saya tidak merasakan kayak sakitnya, saya tidak merasakan penderitaan, saya tidak merasakan sampai orang kan bilang kalau patah hati itu gimana gitu dong. Saya tidak rasakan begitu. Saya bilang, ya memang waktu yang dulu saya sempat rasakan karena saya tidak hidup Tuhan, saya Kristen tapi Kristen KTP. Tapi ini saya betul-betul langsung lepas karena saya bilang, saya Tuhan saya lebih memilih Engkau. Kalau memang ini salib yang saya harus saya terima. Tapi saya minta, saya tantang Tuhan, Kau yang pegang hatiku, Kau berikan hatimu kepada saya, dan saya mau Tuhan, Kau yang mengisi kekosongan hati saya. Dan itu yang Amen. Dan luar biasa. Ketika kita percaya janji Tuhan, Dia akan terus lakukan. Amin. Karena ketika kita berjalan bersama, Dia akan membawa kita kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi saya bisa sampaikan kepada teman-teman, banyak firman Tuhan ini, sharing ini ya, jadi berkat bagi kita. Kalau ada yang ingin tambahkan silakan. Kan mau bersaksi, mulainya berapa bulan, berapa itu? Pertama, saya punya mata ini kedua ada katarak. Iya, iya. Saya punya mata ini kedua ada katarak dari Jayapura mungkin. Terus saya bilang kenapa ini mataku kabur? Tiap kali saya bangun bilang Tuhan jangan mataku. Tapi tidak bisa sembuh toh. Saya bikin kacamata. Saya lihat akhirnya saya pindah ke Makassar. Saya bilang ke tahu sendiri, kenapa mataku kabur nih? Warna saya sudah buta warna nih, tidak bisa beda warna. Warna merah saya biasa lihat pokoknya. Warna hitam saya pokoknya buta warna. Jadi terus saya bilang, kenapa di mataku? Saya tidak bohong nih, dia kira ini saya bohong. Jadi pada satu waktu, saya mau ke rumah sakit tapi BPJS itu tidak terbayar. Sudah berapa bulan? 14 juta. Jadi ada teman datang, anakku bawa kopi, dia bilang, ada bansos. Bansos apa? Saya juga orang tolong, bansos apa? Dia bilang, ada katarak bansos. Dokter nih. Jadi dia suruh saya bilang, jangan dulu, kita periksa dulu di dokter apa dokter atau bukan. Terus saya mau saya pilih mana itu dokter mana? Alaudi. Dokter bilang ada pentingnya itu dokter. Terus dia kasih saya, dia ngomong ke aku, betul dia bilang sudah hitam, sudah masak sekali nih matanya ibu. Jadi saya tanya kalau pakai apa? Pakai umum berapa? Dia bilang 8 juta. Tapi akhirnya desa itu bilang begini, kita daftar bansos. Daftar bansos kapan sekali pakai KTP di Muhas, KTP kakak. Akhirnya tembus. Tembus ya
dia bilang begini, dia kasih obat apa, tapi suster di dokter bilang begini, Bu, saya tidak akan menjawab karena ini punya mata terlalu masa, sudah hitam, jadi untuk rugi saja saya operasi. Saya bilang pulang, saya dahulu kenapa begini, tidak ini kalau saya sudah operasi saya tidak bisa lihat, tapi saya Tuhan, saya berdoa lagi, Tuhan, saya pegang janjimu Tuhan. Jadi kalau memang betul saya mau lihat orang di gereja, kau kasih terang mataku. Jadi kemudian dia bilang tanggal 17 kembali, dia operasi saya. Saatnya darah naik lagi. Tidak tahu saya takut atau apa, saya stres. Ibu, dulu tidak bisa. Saya kucancang itu belum dipinggir. Saya minum lagi. Padahal pagi saya mau pisah dulu. Saya minum lagi, saya memang bawa di tas. Terus itu ada 180. Dia bicara agak tidak bisa dioperasi. Jadi saya bilang, lama-lama saya minum banyak air. Dia turun 150. Dia bilang, ibu sudah please, tidak please, apa? Ini anti banyak. Ya, dia turun gitu. Dia terus minum. Jadi sudah itu dia operasi saya. Operasi dia bilang besok kembali. Cilaka. Jadi saya baca saja tidak bisa lihat. Betul nih dokter bilang tidak bisa saya lihat. Tapi ya terus ada pronya. Itu dokter dan pikir dia ada operasi bagus, jangan aku operasi bagus, saya yakin bisa ya. Kemudian 1 minggu betul terang, puji Tuhan terang mataku. Sudah ini bagaimana? Jadi waktu saya keluar sudah operasi, dia bilang bagaimana Bu? Saya bilang saya bersyukur ada bakso bantu saya. Dia kasih saya kue lagi, dia servis saya baiknya kue. Sudah itu apa maunya Ibu? Saya maunya mata saya ini kena sudah katakan juga berdoa lagi bohai karena ini bakso 1 tahun 1 kali ambil. Tapi akhirnya saya berdoa lagi Tuhan, sudah ini satu nyatakan mau disambung karena saya percaya ini sudah selesai, ini satu. Akhirnya tidak tahu satunya BPJS diputihkan dari Jayapura, ya diputihkan hangus dibayarkan menjadi KIS. Saya bilang puji Tuhan, mujizat nyata sekali ini, terbesar sekali itu. Orang sejak kata lagi dia bilang tidak mungkin, masa jatuh lagi di KIS. Saya bilang Atif kau lihat itu. Jadi dia bilang dia mau operasi kalau Atif. Saya bilang ini orang kan ya, dia tidak percaya. Kemudian terus saya operasi. Jadi ini terus anaknya ibu aku mau masuk polisi. Saya lihat, saya bilang jadi gimana? Karena dia sudah ketawa kita. Coba kau terus bisa tidak terus. Langsung saya bilang, Mak, saya sudah daftar di Mobilka. Kau baru mau daftar Mobilka? Kau suruh saya operasi, dia bilang tidak daftar. Terus gampang sekali. Itu pertemuan Tuhan gampang sekali. Saya masuk, saya ketemu Dr. Faisal. Dia operasi, dia bilang, Oma, minggu depan ada waktu juga. Saya bilang kenapa? Dia bilang, saya mau operasi, tapi saya laser dulu, saya cabut itu kata. Saya bilang boleh. Saya pilih. Betul, saya pilih gak sekali. Saya masuk di kamar, dia rasa berbeda cabut itu. Tidak seperti monster yang mati, dia cuma gini. Oh, kan ini modern ini. Sudah gitu, selesai. Jadi tiap hari langsung saya operasi ini. Dia bilang, Oma, duduk dulu, jangan dulu pulang Dia kasih lihat saya bisa, dia kasih begini, saya sudah bisa lihat. Dia bilang, mujizat ya, kok bisa lihat langsung saya bisa lihat. Ini satu. Langsung pulang, akhirnya besok dia kasih baca saya. Kaget itu antri semua. Kenapa ibu bisa langsung baca? Saya bilang tidak tahu. Oh, itu semua dari Tuhan. Akhirnya sudah selesai. Dia bilang, Oma, kau tidak minggu, bagus sekali kau punya operasi. 3 minggu kau kembali, saya kasih kau kacamata. Terus saya kasih tahu, ini saya bilang, Mak, saya dengar tadi orang itu dikasih kacamata sama desa tidak bayar. Terus saya kasih tahu ceceku lagi, dia bilang, kosong itu, banyak bicara. Saya bilang, ya sudah, tunggu waktunya kita pilih. Jadi saya bawa itu surat keterangan dokter, bawa ke OT internasional Sultan Said punya. Saya bilang, saya mau ini BPJS punya, saya mau bikin kacamata. Apa bayar tidak? Dia bilang, tidak. Tidak, dia bilang, puji Tuhan, tidak.
Jadi saya punya datanya. Karena dia punya data. Jadi saya mau tanya, Mbak, itu menurut dokter bilang dapat bingkai. Kenapa kau tidak kasih bingkainya? Saya bilang gitu, cari dokter mah. Dia bilang, pilih makin di situ. Kalau kita mau, saya kasih ke bingkai sama kecamatan. Ya, sangat puji Tuhan. Semua gratis. Jadi mata saya ini semua gratis. Saya satu sen tidak keluar, tapi belum terima. Itu saya bilang kalau kita berserah sama Tuhan, semua Tuhan buka. Mata saya ini tidak sama sekali tidak baik. Jadi saya luar biasa bukan baik. Baru terang sekali. Dia bilang saya, Oma mau lihat dekat ya. Saya bisa, dia kasih saya baca. Saya bisa baca Alkitab. Oh, Oma ya dekat tidak usah karena Oma bisa baca Alkitab. Betul. Ini bilang apa? Ma, bahaya punya mata terang, kau bisa. Dari jauh ya HP ku pergi. Jadi semua itu betul. Kalau kita berserah sama Tuhan, semua Tuhan tolong kita. Ini betul. Operasi kacamata tidak bayar, semua beres. Gratis. BPJS. Karena BPJS lunas. Itu kesaksian saya. Ada masih ada utangnya, Bu. Masih ada utangnya. Cuma karena saya juga tak tahu jalan Tuhan. Awalnya anak saya kan mau masuk polisi, sudah runding sama bapaknya. Bagaimana minta adik ipar bayar 15 juta. Terus dia bilang, iya. Pas begitu saya ngomong, saya ke BPJS mau tanya, bisa cicil tidak? Totalnya berapa? Dia bilang, ibu mau bayar apa? Utang ini seperti apa? Ibu sudah aktif. Enggak bilang lunas. Ibu aktif ini. Ibu jangan bohong. Akhirnya dia bilang ini buka, download ini, saya buka. Puji Tuhan. Saya tidak bayar lagi. Saya tidak bayar setiap bulan. Jadi pemerintah yang bayar dari pihak Papua. Iya, dari pihak Papua. Jadi itu yang saya kaget. Saya bilang, Mama bisa dioperasi. Akhirnya Mama bilang, oh ya sudah, dipindah. Bukan, tidak bisa dipindahkan. Kalau saya pindahkan, saya harus bayar dari BPJS. dari Papua yang bayarkan. Semua kasih karunia Tuhan. Karena saya lihat ada itu Gloria punya karyawan, dia tidak operasi, lama-lama itu mata menjadi tuh. Iya. Kalau ada katarak tuh langsung. Jadi saya bilang, benar-benar bisa operasi. Karena saya masih mau hidup, masih mau lihat cucu kami, padanya. Jadi ya, puji Tuhan ini. Jadi rutanya itu hari ini, ayah tidak pakai kacamata, tidak, saya lihat kau dari Aduh, Kembali sama WL silakan. Ya. Kalau ada yang mau respon ada lagi? Ada yang menanggapi? Kembali kepada WL. Puji Tuhan, pada saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian kata, sungguh ku bangga Bapa.